Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih. Jadi ada banyak informasi dari website Google, jadi kan terutamanya dari LIPI ataupun PBB, bahwa dunia pada tahun 2042 khususnya ya, itu akan kekurangan air bersih. Artinya kan kita tahu seberapa pentingnya air itu kan. Nah, dalam pandangan Al-Quran, air itu seberapa penting? Terima kasih ya, Itu aja. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Facebook dimanapun berada dan di YouTube. Di dalam informasi lembaga LIPI dan juga PBB 19 tahun 2042 memang diinformasikan sebagian negara di dunia, di bumi ini akan kekurangan air, krisis air bersih, khususnya di daerah Pulau Jawa nanti akan kekurangan air. Kenapa? Salah satu penyebabnya mungkin cuaca yang tidak menentu akibat musim kemarau yang begitu lama mengakibatkan air tidak tersimpan gitu, seperti itu, dan penebangan pohon dan pembangunan gedung-gedung tempat penyerapan air berkurang. Itu sebagian kita dengar dari catatan Google dan informasi dari LIPI. Iya. Nah, berbicara air, Al-Quran sangat memperhatikan tentang air, ya kan? Bahwa air itu adalah sumber kehidupan, ya kan? Nah, salah satunya air di dalam sumber kehidupan, salah satunya Quran berbicara surat 21 Al-Anbiya ayat 30, ya kan? Ayat berapa, Cak? Ayat berapa? Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Saya baca ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, artinya semua kehidupan di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, fauna, flora, dan khususnya manusia, itu bersumber kehidupan air. Artinya air itu sangat penting, ya kan? Nah, makanya lembaga-lembaga tentang mengurusi alam semesta sangat memperhatikan, ya kan, tentang air itu. Nah, khususnya diinformasikan bahwa di dalam Al-Quran sendiri air sangat diperhatikan, bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Seperti itu. Salah satunya flora dan fauna, dengan air itu semua hidup. Coba kita buka lagi surat 2 Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi buah-buahan itu, pohon-pohon itu karena tumbuh karena ya ada air. Ya. Seperti itu. Makanya kalau musim penghujan banyak sekali yang tumbuh buah-buahan, musim buah itu kan, seperti itu istilahnya. Nah, air juga bisa jadi bencana. Kekurangan air itu berbahaya, kelebihan air itu berbahaya. Seperti itu. Nah, Allah itu meletakkan air bahwa sumber kehidupan itu air, semua yang hidup itu air. Bahkan diterangkan juga di dalam Al-Quran di surat 6 Al-An'am ayat 99. Surat 6 99 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Dan lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun. Dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi air itu penting sekali. Bahkan manusia itu diciptakan dari air. Kalau manusia tahu, ya kan. Bahkan tadi kan tumbuh-tumbuhan yang turun air hujan itu menjadikan air, maka suburlah timbulnya biji-bijian, buah-buahan itu karena air, gitu, karena air seperti itu. Nah, makanya Allah jelaskan di surah Al-Anbiya tadi ayat 30 bahwa air adalah sumber kehidupan. Seluruh aset alam semesta ini yang ada di bumi itu dari air, termasuk flora, termasuk fauna, binatang itu dari air. Mereka kita buka surat 24 ayat 45. 24 ayat 45. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi semua binatang itu dari air. Iya. Ya kan? Terus? Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Keluar. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi artinya sumber kehidupan itu tuh masuk binatang itu diciptakan dari air. Dan juga manusia itu juga dari air. Surat 25 ayat 54. 25-24. Surat 25 ayat 24. 54. Surat 25 Al-Furqan ayat 54. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan muhasarah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi air itu sangat penting sekali. Makanya bagaimana lembaga bangsa-bangsa PBB memperhatikan tentang air, ya kan? Bahwa mereka mengadakan rapat bahwa akan sebagian belahan suatu negeri atau suatu negara akan krisis air, khususnya di Pulau Jawa. 2042 itu kekurangan air, bahwa air itu sumber kehidupan seperti itu. Bahkan di PIBU juga mengingatkan untuk bangsa ini, negeri ini. Nah, bahwa air itu membutuhkan. Jadi semua kehidupan ini dari air. Makanya tanpa air kita tidak bisa hidup. Bahwa kita air, mau apapun dia, mau dia ulama butuh air, mau dia ustadz dia butuh air, mau presiden dia butuh air. Semuanya butuh air, ya kan? Bahkan di suatu negara, di tetangga kita, air itu harganya mahal. Ya, Mana seperti di Singapura tuh mahal air. Di Indonesia berlimpah, ya kan? Nah, khususnya air akan krisis. Kita lihat di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, daerah kekurangan air ketika musim kemarau, salah satunya seperti itu. Makanya salah satu untuk menjaga agar air itu berimbang, maka salah satunya penanaman pohon. Penanaman pohon itu ada pohon-pohon tertentu yang menyimpan air, seperti itu. Selain oksigen juga air. Makanya air, kita harus perhatikan buat kita menjaga keseimbangan alam semesta ini, bahwa air adalah sumber kehidupan. Bahwa Quran itu memperhatikan bahwa pentingnya itu air. Itu dong, ya kan? Bagaimana pentingnya air itu sendiri. Oke. Sampai sini paham? Paham sampai sini. Ya. Berarti air itu penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Nah, tapi kita nggak terlalu memperhatikan bagaimana kepentingan air buat kita. Bahkan kita sia-siakan, ya kan? Nah, salah satu gunanya kita menanam pohon, programnya Menteri Kehutanan dan lain-lain, salah satunya untuk menampung air. Selain oksigen dan air. Seperti itu. Nah, makanya buat bangsa ini salah satu kelapa sawit itu
satu hari kelapa sawit itu dia minum itu 8 liter. Itu konsumsi Untuk pohon itu ya? konsumsi kelapa sawit. Satu kelapa sawit itu meminum membutuhkan air 8 liter. Berapa banyak kelapa sawit? Wah. Ya kan? Makanya ada sebagian danau atau kolam atau suatu rawa itu hilang karena ditumbuhi kelapa sawit, air hujan yang tidak turun, airnya berkurang. Nah, makanya kita mengusulkan kepada pemerintah usahakan ketika berbicara 10 hektar, 1 hektarnya harus ditanam pohon yang meredam air. Iya, biar 100 berkesinambungan hektar, ya. minimal 10 hektar untuk tanam pohon. Jadi sisakan setiap 10 hektar itu 1 hektar untuk menanam pohon yang untuk menampung air. Menampung airnya seperti itu. Kalau 100 hektar orang punya kebun, berarti dia harus punya kewajiban 10 hektar untuk menanam pohon yang menampung air. Maka pentingnya air seperti itu. Itu saja yang bisa saya paparkan di dalam Al-Quran. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.